Malam semuanya. Wah, ini baru rasan-rasan ya. Halo, selamat malam semuanya. Malam Bante, Namo Malam Buddhaya. Bante. Malam Nah, Bante, Namo mohon Buddhaya. maaf agak terlambat. Baru mempersiapkan ini. Ini pertemuan ke-8 ya. Tak lihat di, tak saya lihat di Cipada. Ini kan pertemuan ke-8. Jadi nanti saya kirimkan di mana? Untuk soal UTS, sorry, UTS. Nanti take home exam aja. Nanti dikumpulkan minggu depan itu. Bante, izin. Mhm. Kalau di catatan saya, ini pertemuan ke-6 Bante. Karena yang tanggal 18, tanggal 11, dan 18 Maret itu, Bante berhalangan hadir. Oh iya ya, tapi kok ada ini? Mm-mm. Cek dulu. Oh ya, Belum ada kuliah pengganti sih, tapi oke oke itu dikembalikan pada Bante. oke, siap siap. Ya hanya 2 orang, janganlah. Yang ngisi ini ada berapa nih? Tak kira udah. Ini pernah ke-6 ya? Iya Bante, mungkin waktu pertemuan tersebut udah keburu diisi gitu, padahal Bante berhalangan saat itu. Oke oke ya, siap. Tapi saya ini nanti yang di ini saya juga di mana? Jadi pada pertemuan ke-8 nanti saya udah menyiapkan ini sih untuk soal soal apa kuliahnya, tapi ya termasuk apa yang kita apa yang kita pelajari setiap malam, setiap apa pertemuan. Jadi nanti Pak waktu tempat 8 Anda langsung masuk, langsung kerjakan aja ya. Jadi 2 minggu lagi. Ya. Oke, untuk malam hari ini ya kita akan apa? Seperti biasa kita akan mulai lagi eh, dengan meditasi ya. Bahkan Anda persiapkan semuanya untuk, melakukan meditasi. Seperti biasa, kondisikan batin Anda dengan oh ini kok salah. Evelyn Tripitoyo belum masuk ya. Tadi not join. Sign to oke ya, sambil jalan. Oke, sambil nunggu yang lain, mari kita bersama-sama untuk melakukan meditasi. Coba dibayangkan ya, dalam batin Anda, melakukan pada keluar masuknya nafas. Posisi seluruh badan dan pikiran kita relax. Relax. Nafas dalam, masuk, keluar, sampai lepas terakhir.
Masuk, keluar, masuk, tahan, keluar. Kondisikan batin Anda, enjoy. Untuk awal, pusatkan pikiran Anda pada kehormatan nafas. Relax.
Tetap perhatikan, udah keluar masuk nafas. Kemudian silakan Anda membuka mata Anda. Kemudian Anda lihat di screen ada lingkaran merah. Anda fokuskan penglihatan Anda pada warna merah. Konsentrasikan. Jadi setelah melalui perhatian pada nafas, kemudian Anda alihkan, konsentrasikan pikiran Anda pada lingkaran merah di screen. Anda lihat secara terus-menerus, Anda memorize, simpan dalam batin dan pikiran Anda. Terus dilihat warna merah itu. Setelah Anda bisa mengingatnya, Anda memejamkan mata kembali. Dengan tetap memegang atau fokus pada warna merah tadi. Jadi ketika Anda memejamkan mata, yang terbayang adalah warna merah. Warna dan titik lingkaran merah. Terus Anda perhatikan warna merah itu. Ketika warna merah itu menghilang, Anda buka mata kembali dan lihat lingkaran merah tadi. Ketika Anda mendengar suara, mendengar segala macam, Anda cuek saja, Anda hanya fokus pada warna merah. Setelah beberapa menit, Anda pejamkan mata lagi, dengan tetap pandangan Anda, walaupun terpejam, adalah meninggalkan lingkaran dengan warna merah. Anda fokuskan dan nikmati segala prosesnya. Saat ini Anda fokus pada warna merah. Ketika warna merah itu hilang, ketika Anda memejamkan mata, Anda buka mata lagi dan lihat warna merah itu. Fokuskan penglihatan kita kepada warna merah.
Sampai Anda nanti akan mengetahui warna itu menyisakan satu lingkaran dengan warna bening, jadi warna merah itu. Dengan batas lingkaran.
Tetap fokus pada warna merah. Anda bayangkan dalam batin Anda warna merah terus-menerus. Ketika akan muncul pikiran, Anda kembalikan ke warna merah. Ketika mendengar suara, kita cuekin, kita tetap fokus pada warna merah. Ketika ada segala sesuatu, apapun melalui pintu indera, kita abaikan. Saat ini kita fokus pada warna merah. Fokuskan pikiran Anda, penglihatan Anda pada warna merah. Sampai Anda merasakan warna merah itu hanya sebagai sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran transparan. Tapi Anda tidak melepasnya. Anda tetap fokus pada lingkaran tersebut. Sampai Anda juga melihat lingkaran itu sebagai lingkaran atau warna merah itu sebagai warna merah yang melingkar tapi tidak ada batasnya, hanya titik merah. Atau hanya sebagai sebuah titik yang bersemu merah, tapi tetap Anda bisa menandainya. Jadi ketika Anda membuka mata, Anda melihat lingkaran warna merah. Ketika Anda menutup mata, Anda lihat lingkaran warna merah yang seakan-akan berpendar. Tetapi Anda menemukan satu titik tengah yang berwarna merah.
Lakukan secara berulang-ulang ketika Anda belum bisa konsentrasi. Ketika Anda menutup mata Anda, pikiran mau kemana-mana, buka mata Anda, dan fokuskan penglihatan pada warna merah, pada lingkaran merah. Kemudian tutup mata Anda kembali dengan tetap fokus pada warna merah. Dengan tetap rileks, posisi duduk Anda yang enak, rileks. Ketika perlu mengubah posisi, Anda tetap berpegang atau tetap fokus pada titik objek warna merah tersebut.
tetap fokus pada objek. Sampai Anda bisa juga mengubah objek tersebut, tetapi tetap meninggalkan kesan satu objek bagus sebagai satu titik objek. Silakan alihkan dari titik objek pakai nafas Anda. Ambil nafas panjang, tahan, lepaskan. Hirup nafas, tahan, lepaskan sampai lepas-lepasan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Silakan Anda membuka mata dan kembali pada posisi normal seperti biasa. Meditasi selesai. Ya. Gimana, ada yang mau berbagi pengalaman sebelum kita lanjut? Ini sesi berbagi pengalaman dulu aja. Jadi walaupun berapa menit tadi ya, paling setengah jam ya misalnya. Tapi ini mungkin pengalaman baru ya, karena kalau selama ini kita hanya memperhatikan satu proses. Nah ini kita coba bersamata. Ini namanya samata, namanya konsentrasi pada objek. Biasanya ketika kita konsentrasi pada objek, yang kita rasakan ya, kita akan bisa fokus karena walaupun kita mengetahui ada beberapa proses di luar objek itu, kita tetap fokus. Nah ini mungkin ada yang bisa di-sharingnya. Ini yang terbuka hanya berapa? Hanya 4 orang. Jadi tadi apa? Untuk proses ya ini sedikit tentang samatha bhavana. Nanti akan kita lanjutkan dengan slide yang akan saya ini. Nanti kita akan bicara tentang nimitta, apa itu nimitta, bhavana. Nah ini kita mencoba memahami dulu, merasakan dalam prakteknya. Walaupun sama-sama terus kan kita meraba-raba juga karena yang namanya nimitta yang bagaimana, yang namanya carita kemarin sudah ya. Yang ini kan nanti ini mengacu pada proses ketika seseorang melakukan konsentrasi, apa yang dialami. Apa yang dialami. Mungkin awal-awal
kita merasa pedes mata kita pedes karena merah ya. Tadi yang saya ambil warna merah, jadi panas ya. Nah, ini akan terasa, ya, akan terasa ketika kita merem, kita menjamkan mata. Nah, itu biasanya karena kita selalu fokus pada objek itu, ketika kita memejamkan mata itu akan terbayang-bayang, akan terbayang. Nah, inilah proses konsentrasinya di situ. Jadi apa? Kita berkonsentrasi pada objek. Nah, ketika kita merem itu masih ikut. Nah, makanya yang tujuannya dalam kita konsentrasi ketenangan ya, ketenangan. Jadi ketika kita eh, berada di satu objek, kita akan cuek dengan segala sesuatu di luar objek itu. Otomatis kita cuma jadi tenang, tidak terganggu. Seperti misalnya dalam satu ruangan, ya. Satu ruangan yang apa? Yang ini sendirian, ibaratnya gitu. Kita itu melaksanakan samatha itu ibaratnya kita berada di dalam satu ruangan sendirian, tidak ada gangguan. Nah, memang itu akan membuat kita jadi tenang. Ketenangan itu muncul. Ketenangan itu muncul. Karena apa? Karena kita tidak diganggu oleh berbagai macam masalah. Itu nanti ya tenang. Karena tenang, Anda akan muncul. Nanti kalau kita berbicara tentang jana itu ada yang pertama itu piti, ya. Karena kita senang, wah, duduk, yang duduk meditasi, fokus, itu piti, kegiuran, suka, nah, suka itu kebahagiaan, akan muncul kegiuran, kebahagiaan. Nah ini memang kelemahannya dalam samatha bawah itu akan mengikat dalam satu ekagata dan satu objek itu terikat terikat di dalam satu objek ekagata. Yang namanya ekagata itu kita terikat dalam satu objek. Jadi tadi Anda sudah enjoy meditasi, kemudian Anda fokus, itu akan mengikat. Pertama kan senang, ya kan? Anda senang, wah, setelah kok enjoy ya, enak ya saya duduk memperhatikan warna merah tadi. Karena apa? Pertama kali dipaksa, ya. Kita pertama kali dipaksa. Kamu harus fokus loh, itu. Mau nggak mau dipaksa. Akhirnya, walaupun pertama terpaksa, lama-lama jadi biasa, jadi senang. Nah, kalau orang-orang samatha itu biasanya akan gampang fokus. Karena apa? Dia sudah menyenangi, tidak merasa tersiksa. Makanya kalau saya secara pribadi ya lebih memang kita meditasi itu ya kombinasi dari vipassana ke dalam rangka apa? Kalau vipassana itu kita enjoy dulu, enjoy menikmati prosesnya, kemudian kita fokuskan. Sebenarnya pertama fokus, kemudian kita perhatian, kemudian kita fokus lagi. Jadi sebenarnya kita meditasi itu bisa seperti kayak main-main ya. Ini main-main, makanya ada main-main dengan main. Maksudnya kita meditasi itu main-main dengan apa? Dengan kondisi kita itu bisa kita atur. Jadi pikiran kita tidak akan istilahnya tidak akan tergonjang-ganjing dengan segala kondisi, terkendali akhirnya. Makanya tadi kita dipaksa untuk kita memang dipaksa untuk fokus. Nah, setelah kan biasanya kita kan malas, karena kita malas ya. Malas itu apa kemarin? Kalau niwarananya itu wicikica keraguan, tinamida, malas mau meditasi. Tapi ketika sudah masuk melatih diri, itu akan jadi senang. Kesenangan tadi, piti, kita kegiuran, piti.
kita sudah enjoy dengan fokus tadi. Mungkin tadi ada juga, aduh, saya itu baru enak-enaknya, berarti sudah dihentikan. Ini juga karena kemelekatan. Kita kalau tidak ada itu jadi kemelekatan. Makanya kadang itu kita pas ingin-inginnya kadang dipisahkan. Nah ini pas kita senang-senangnya dengan satu kondisi, sama kita harus berhenti. Nanti Anda boleh, nanti setelah ini Anda boleh coba buat lingkaran. Kalau pakai apa itu? Objek kasina ya. Objek kasina warna, itu warna lebih mudah. Warna nila, lohita. Lohita itu merah, nila itu apa? Warna nila warna biru ya. Biru, kuning, merah, putih, jingga itu yang di warna-warna aura sang Buddha itu dipakai. Jadi dalam salah satu kasina. Nah kita sudah mencoba mencoba mempraktekkan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan atau pernyataan atau pengalaman. Nah, silakan. Ya, Bante izin. Ya, silakan. Tadi waktu Bante instruksikan buka mata dan lihat warna merah, saya perhatikan warna merahnya sampai lekat. Ketika dicoba untuk tutup mata, itu kan gelap ya Bante ya. Terus tapi masih ada bayangan lingkarannya. Hanya warnanya kenapa jadi biru ya Bante ya? Awal-awal. Nah setelah itu coba buka lagi karena kan hilangkan warna merahnya. Nah berapa kali coba buka gitu mulai kuning. Nah begitu sudah merah, merahnya nggak bulat Bante. Merahnya kayak ngeblur banyak jadi nggak fokus Benar. bulat, nggak fokus lingkaran. Itu kenapa Bante ya? Mohon petunjuknya. Ya, ya memang untuk proses konsentrasinya itu kan butuh satu tahap, dan itu eh, dari sisi penglihatan kita. Jadi kan biasanya gini, lah merem gelap, tapi lihat lagi, merem lagi, akan bentuk satu titik fokus, warnanya karena warnanya beda. Karena seperti saya tadi, ketika saya merem itu warnanya kok agak kuning-kuning atau putih, gitu. Nah, itu ada proses dalam penglihatan kita, ya karena kita kan mencoba bagaimana untuk warna merah, warna itu kita kita coba dari sisi untuk menangkap objek itu. Dan atau ada juga kemungkinan juga karena proses tadi warna, kita sering melihatnya warna apa, biru, ada warna apa, itu nanti akan menunjukkan kesan pertama itu seperti itu, kesan pertamanya. Atau kita sukanya warna apa sih, dan senangnya warna apa, itu akan jadi kesan pertamanya. Tapi ada juga yang hanya akan karena warna merah itu terang ya, warna merah terang akan menimbulkan semacam cahaya ya, cahaya warna putih, kemudian nanti jadi lama-lama ya, ketika beberapa kali kan memang proses untuk mendapatkan konsentrasi itu kan beberapa kali, tidak bisa langsung. Tapi ini juga kemampuan masing-masing kan. Step-stepnya itu kan nanti setelah itu akan benar-benar kita bisa mengerti, memahami itu unsur-unsur dari warna itu, warna merah. Itu sih kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Atau nanti misalnya di sini kan ada beberapa juga yang sering praktek meditasi, ini juga boleh untuk berbagi pengalamannya ya. Gitu ya, Tim Ari. Jadi paling nggak itu memang berusaha untuk mengikat pikiran kita dalam satu objek. Ya, Oke, Bante, terima kasih Bante. Ya. Bante,
Ya, silakan. Iya, eh, Namo Buddhaya. Saya izin berbagi karena ini baru pertama kali saya meditasinya dengan objek yang lingkaran itu. Nah, itu kan karena antara karena warnanya merah atau apa kan itu lama-lama harus dilihat. Terus tutup mata. Nah, pada saat tutup mata kan udah ada lingkaran menjadi Hmm. biru kan. Nah, itu saya susah fokusnya kayak kemana-mana gitu warnanya Hmm. gitu. Sehingga saya berusaha untuk fokus kemana lingkaran itu ada gitu kan. Nah, pada saat udah dapat saya fokus, terus Hmm. kan eh, udah menghilang, saya buka mata lagi kan. Nah, pas saat buka mata saya pusing banget kepalanya, Bante. Nah, setelah Hmm. itu berulang kali tutup matanya seperti biasa lagi, susah untuk dapetin fokusnya itu ketika tutup mata. Nah, pada saat itu di mana Bante bilang pusatkan pikiran. Jadi ada bantuan suara dari Bante, jadi langsung ting gitu, langsung Hmm. ada lagi gitu. Ya. Begitu Bante. Jadi pengalaman saya yang pertama kali adalah eh, sedikit pusing, Bante. Kepalanya pusing karena harus fokus pada saat tutup mata itu harus fokus nyari titiknya gitu. Kebantu Oh, pada saat Bante bilang mari kita ini fokus gitu langsung balik lagi dari pendengaran langsung ke pikiran gitu. ya. Ya, memang. Ya, ya memang seperti itu. Pusing mungkin karena pemilihan. Makanya tadi karena ya kemarin kita berbicarakan kenapa ada objek-objek yang cocok ya, objek yang cocok dengan apa? Dengan carita masing-masing, watak masing-masing. Karena ya tadi warna merah mungkin terlalu panas atau warna kadang memang biasanya kalau eh, kita berusaha untuk fokus ya, namanya fokus itu kan kita menekan ya, kita menekan pada satu titik. Kita memang dipaksa, jadi kadang memang pusing. Eh, ya, biasanya kan menimbulkan pusing ya kepala. Tapi itu tidak ada masalah sih, efeknya tidak terlalu fatal karena ya memang satu hal yang wajar. Karena kadang kita kalau terus dipaksa fokus terus lama-lama tekanan-tekanan ini kan akan membuat kita ini. Tapi kalau ya tadi ketika kemudian kita fokuskan saja, jadi ketika menangkap objek, ya, menangkap objeknya itu dalam satu titik. Kenapa ada lingkarannya? Karena lingkaran itu sebagai batasnya. Bahkan nanti bisa juga itu kalau ini mungkin besar ya, besar ukuran lingkarannya satu ini. Tapi ada juga satu titik kecil mungkin ukuran 2 cm apa, tapi difokuskan itu. Nah, ini memang seninya kalau kita meditasi dengan samatha itu. Nah, bagaimana menangkap satu titik yang intinya kan satu titik inilah yang jadi fokusnya. Gitu. Nanti ada lagi kalau misalnya kasina yang lain seperti benda padat, benda cair, itu pun harus ada batasnya. Benda padat pun misalnya kita melihat batu ya kita akan ada garis-garis yang membatasi batu itu. Makanya kan namanya samatha bhavana itu kan bagaimana kita berfokus pada sesuatu yang terbatas, konsentrasi pada hal itu. Dan inilah yang akan menimbulkan apa? Ketenangan. Nah, nanti Mbak, saya kira para mahasiswa merasakan kan, ketika kita sudah fokus, berarti kita jadi tenang, hanya fokus itu aja. Tapi ketika kita sudah selesai, hilang, kembali lagi. Gitu. Makanya kalau samatha itu bukan menghancurkan kilesa, tapi hanya mengendap. Nah, kalau kalau menghancurkan itu dengan vipassana, kenapa? Dengan vipassana itu kita, kalau orang Jawa bilang itu ajur-ajir ya. Kita bagaimana me, memahami segala eh, keruwetan itu, segala proses itu kita tahu, kita lewati. Tapi ketika kita bisa berdiam dalam keramaian atau kita bisa enjoy dengan keramaian ini tapi tidak hanyut di dalam di dalam keramaian-keramaian itu. Nah, inilah kita bisa memahami
secara utuh. Tapi kalau kita duduk berdiam diri, fokus, fokus pada satu titik tadi, akhirnya kita memang jadi tenang. Tapi ketika setelah itu misalnya kita diganggu orang dan sebagainya, akhirnya buyar lagi. Karena kita merasa terganggu. Jadi makanya apa ya? Kalau saya yang waktu saya memberikan bimbingannya kan, kita bagaimana enjoy dulu dengan segala kondisi dulu, baru kita coba latih konsentrasinya. Mungkin kalau konsentrasi dulu, Anda akan kesulitan karena Anda akan berusaha menolak, ya lah, akan berusaha menolak segala sesuatu itu kan. Tapi kalau kita enjoy dulu dengan konsep perhatian itu, Anda menolak pun tidak akan kesulitan karena Anda bisa membatasi dalam satu titik tadi, satu titik dalam konsentrasi tadi. Ini ada yang lain, silakan. Nama budaya Bante. Sini. Ya, nama budaya, silakan. Bante, saya rasa tadi meditasi dengan warna pikiran melayang-layang tuh agak berkurang. Maksudnya lebih bisa fokus. Kalau misalnya saya merasa saya udah agak menghilang gitu, maksudnya agak kepikiran lain, saya bisa buka mata. Rasanya memang lebih enjoy gitu. Ya. Jadi lebih enjoy bisa buka mata dan melihat lagi. Terus tapi kadang-kadang saya kalau agak lama saya tidak buka mata, saya merasakan kok cahaya merahnya itu menjauh gitu kan, menjauh. Terus saya mau dekat kan dia nggak bisa, terpaksa saya ngintip sedikit. Oh ya, dia bisa kembali gitu. Jadi terus kalau yang saya mau tanyakan sebetulnya kalau misalnya untuk kita ketenangan Bante, warna apa yang lebih enak ya Bante ya untuk misalnya kita bisa rasa rileks, tenang, warna apa yang kira-kira yang kita pilih Bante? Ya, tergantung sifat kita, Ibu. Kalau biasanya warna-warna yang adem misalnya warna biru. Nanti bisa ini Masnya nanti ya saya berikan nanti kita bisa latih. Kita latih. Coba warna biru gimana rasanya? Coba warna hijau gimana sih? Nanti justru mungkin minggu depan kita coba warna-warna yang lain. Itu akan memberikan satu pengalaman gitu. Nah, nanti yang ketenangan di sini itu maksudnya bukan masalah ininya ya, bukan masalah warna-warnanya, tapi ketika kita bisa fokus pada satu titik itu, enjoy dengan titik itu, otomatis kita jadi tenang itu. Tapi tidak kemudian terpaksa bukan, tapi kita bisa ya tadi konsentrasi pada objek-objek itu akan menjadi lebih tenang. Bahkan kalau nanti kalau ini kan baru warna ya, warna. Nanti kalau yang objek-objek yang lain seperti Asubha, objek-objek Buddhanusati yang itu akan memfokuskan pada keyakinan-keyakinan. Nah ini nanti akan menjadi satu pengalaman lagi. Memang kadang perlu juga sih. Nah, ini kalau waktunya banyak itu kita walaupun setengah jam kita latih, jadi pengalaman itu. Nanti kan dipilih. Silakan Anda memilih yang cocok kan gitu. Ini jadi mungkin semoga di pertemuan yang akan datang nanti setiap pertemuan kita akan sharing-sharing begini. Nah, jadi tidak hanya secara teori mah banyak bukunya, tapi kan yang pengalaman ini yang kita jarang. Gitu. Bahkan terus terang saya juga akhirnya mau nggak mau kan harus nanti juga harus melatih diri lagi gitu. Makanya kalau bagi saya ini ya keberuntungan juga ngajar ini juga merefresh lagi. Jadi saya juga untung, tidak hanya Anda semua, tapi kita juga untung. Saya juga untung bisa latihan juga. Bante izin. Terima kasih Bante. Ya silakan. Ya izin bertanya Bante. Tadi Bante ada mengatakan bahwa segala objek itu bisa, segala bentuk itu bisa dijadikan bahan untuk objek meditasi. Betul ya Bante? Ya. Yang penting
ada batasnya. Contoh lingkaran, batasnya ya garis lingkaran itu, batu ya sekedar batu itu. Berarti yang saya tangkap berarti kayak misalnya pensil, kita juga bisa jadiin objek meditasi dong. Pensil, penghapus segala macam bisa dong, Bante. Bisa. Nah itu kan objek rupa ya, materi. Nah itu kalau di dalam objek itu termasuk objek catu watu wawadana. Catu datu wawadana. Catu datu itu berarti 4 unsur, 4 objek. Itu objek benda padat. Nah, misalnya kita yang kecil aja penghapus ya. Oh, penghapus ini warna putih padat sifatnya. Nanti seakan-akan penghapus itu kita fokus itu, otomatis kita akan memahami karakteristiknya penghapus itu. Ada ketika kita merem, oh yang ada penghapus itu sebagai satu objeknya. Ya, seperti batu, itu kan objek-objek materi, patawi, ya patawi datu atau patawi kasina tadi, objek benda padat. Padat cair. Nah, misalnya Anda mau pakai benda cair, ya udah bawa air dalam gelas, berarti air dalam gelas Anda fokuskan di air itu. Kemudian kemudian dengan api, misalnya Anda menyalakan lilin, ya, nyalakan lilin, Anda fokus pada nyalanya. Sampai ketika Anda membayangkan nyala itu seperti bentuk nyala kan bening dan bisa mengubah-ubahnya gitu. Seperti itu. Jadi ya intinya adalah bagaimana konsentrasi itu menjadi satu objek itu, Nah ini kalau di dalam di dalam keilmuan lebih lanjut, bagaimana kita bisa mensinergikan keempat unsur itu. Keempat unsur, misalnya 4 unsur yang patawi, wayo, tejo, 4 unsur itu dari dalam diri kita ada 4 unsur juga, 4 unsur padat, cair, udara, dan hawa, ya panas dingin. Gitu. Nah 4 unsur ini kita punya dan di luar Anda juga punya. Mungkin kalau pengalaman orang-orang zaman dulu yang kesaktian juga karena menggunakan sinergi unsur-unsur itu, 4 unsur itu. Mungkin Pak, kalau yang lebih orang meningkatkan tubuh misalnya, itu biasanya kan dia akan pakai berat. Kalau di dalam kungfu itu kan, ya, badannya dikasih pemberat dulu, ya. Setelah dilepaskan jadi enteng itu. Nah ini sebenarnya kan untuk mensinergikan unsur-unsur dengan cara-cara yang secara fisik. Kalau ilmu-ilmu yang non fisik saya mungkin masih kurang paham nih, bagaimana caranya itu bisa diolah. Cuma ada riwayat dikatakan bahwa ya karena perpaduan unsur-unsur itu memang bisa menimbulkan akan membuat menimbulkan satu kekuatan batin di dalam diri si meditator, termasuk Sang Buddha segala itu, karena beliau dengan pencapaian jana yang menimbulkan kekuatan batin, bisa misalnya ubeni wasatu nyana, kemampuan untuk melihat kehidupan masa lampau dari semua makhluk, atau yang paling ini ya dibacaku nyana itu apa? Karena penglihatannya bisa kekuatan penglihatan beliau bisa tembus pandang. Nah, ini karena faktor-faktor pelatihan pada masa lampau. Tapi itu jangan jadi patokan, karena bakal kita jadi patokan nanti malah kita jadinya halu, angan-angan meditasi maunya ini mencapai itu. Iya kalau mencapai, kalau enggak malah nanti jadi stres nanti. Tapi itu
segala proses meditasi itu ya dijalani saja, minimal batin kita akan bisa eh, menguasai atau mengendalikan diri kita. Masalah energi mungkin nanti kalau ini sebenarnya ketika Anda belajar meditasi ini, nanti mungkin akan ketemu orang-orang yang juga bisa mengolah lebih lanjut. Kalau karena saya itu hanya pembelajaran dasarnya ya, dasar. Tapi kalau Anda nanti melatih diri dalam meditasi lebih lanjut, nanti mungkin ada pengembangan-pengembangan yang lain yang bisa Anda temukan sehingga tidak apa sehingga nanti mesti ada pengalaman-pengalaman. Jadi mungkin nanti sebenarnya di sini ada beberapa ya praktisi-praktisi ya, yang nanti bisa berlatih bersama gitu. Seperti Romo Dedi ini kan dia juga pengalaman sama jadi Bante pengalaman meditasi kun campa, kemudian ada beberapa saya lihat ini. Nah, nanti itu bisa berbagi ke depan, bisa berbagi untuk dengan pengalaman masing-masing ini. Betul. Oke, dari ini ada lagi yang ditanyakan? Jadi paling enggak ketika melaksanakan itu saya harap keseriusan masing-masing ya. Karena ini akan menjadi pengalaman Anda. Kalau tidak kita akan meneruskan ya, saya akan share meneruskan yang kemarin ya, ini masih di seputar meditasi. Bante, Ya, misalnya silakan. kalau misalnya nih kita mau objek meditasinya air, berarti pemikiran kita itu baik ini air gitu aja ya Bante? Iya, Atau air itu bentuknya bagaimana? Nah, itu bisa dipilah-pilah. pilah-pilahnya dari diri sendiri ya? Atau ada aturannya Ya, apa yang harus dipikirkan enggak. dari air gitu? Enggak ya? Nah, enggak. Itu kita akan ada konvensi tentang air kan. Air itu misalnya Anda berpikir secara fisika, fisika ya. H2O misalnya. Atau Anda berpikir secara logika, air itu cair misalnya. Air dalam gelas isinya menyesuaikan dengan gelas gitu. Itu. Berarti itu tergantung kita ya Bante ya? Iya. Oke. Nah, Baik. sebenarnya yang menjadi intinya adalah bagaimana kita bisa berkonsentrasi dengan itu. Bisa berkonsentrasi dengan itu. Baik. Kemarin kita itu masih di ini ya. Bawana Nimita. Kemarin kita Carita ya terakhir. Saya meninggalkan Carita, bagaimana seorang yang keras kebenciannya, desa Carita harus pakai 4 kasina, Nila kasina, Pita kasina, Lohita kasina, dan Odata kasina. Tadi kita coba Lohita. Lohita kasina itu warna merah. Carita sifat, akhirnya kemarin sudah sifat-sifatnya, sifat yang moha, jadi moha carita, orang yang bodoh, bingungan ya, ragu-ragu, itu moha. Kemudian orang yang penuh kebencian, dosa carita, ya, kita jengkel di hati, itu pakai 4 apamanya dan 4 kasina. Kemudian orang yang penuh keserakahan, kesenangan, hanya ada kesenangan,
10 asubha. Asubha itu kemarin ya, perwujudan yang hal yang menjijikkan. Kayak kata sati juga termasuk hal menjijikkan kalau kita kenapa? Karena kayak kata sati ini kita fokus pada badan. Badan ada 32 unsur tubuh yang diperhatikan. 32 unsur tubuh itu ya masuk kalau dalam bahasa Pali kesa, loma, naka, danta, taco. Kesa itu rambut, loma itu bulu badan, kesa, loma, naka itu kuku, danta itu gigi. Nah, danta, taco, danta, kesa, loma, naka, danta, taco, mangsang, naharu, api-api, minjang. Ya termasuk itu sebenarnya kayak ilmu kedokteran ya. Kayak kata satu itu ilmu kedokteran. Itu 32 unsur tubuh. Termasuk ada limpa, ada apa lagi ya. Tuh. Ini kemudian orang yang tebal keyakinannya itu sada carita, rendah hati, dermawan, jujur, suka meniru orang suci. Itu kayak Buddha, Dhamma, Sangha Nusati, Sila Nusati, Caga Nusati, dan Dewata Nusati. Orang bijaksana itu pakai warna. Bahkan orang bijaksana itu apa? Dia ada pengimbangannya untuk dan samata bhawana itu. Ada Marana Nusati, penurunan kematian, ahari partikulasanya, Upasamana Nusati, Upasamana Nusati, ahari partikulasanya. Ahari partikulasanya itu tentang penurunan makanan. Jadi ketika makan itu enggak prakteknya ahari partikulasanya itu yang pertama apa? Anda pilih makanan yang Anda sukai. Anda suka bakso ya bakso, Anda suka mie ayam misalnya. Anda suka apa-apanya itu makan nasi sama daging atau sama nasi telur apa itu. Nah, caranya apa? Nanti Anda akan makan 3 kunyahan, Anda keluarkan, taruh di nampan apa itu di depannya itu ya. Kemudian Anda makan lagi setelah 3 kali kunyahan, nanti bentuknya gimana kan? Setelah 3 kali kunyahan itu bagaimana? Kemudian 3 kali, kemudian 7 kali kunyahan, bagaimana bentuknya? Kemudian jadi setelah makan itu dikeluarkan, kemudian ditaruh di ini. Mungkin pakai tindok ya, pakai tindok, kemudian taruh di depannya, dilihat, direnungkan. Nah, pertama bentuk nasi atau makanan yang masih belum dikunyah, taruh di ujung. Dan setelah itu 3 kali kunyahan. Setelah itu 7 kali kunyahan. Itu dalam rangka apa? Untuk merenungkan bahwa makanan itu mengalami perubahan. Sehingga ketika kita makan itu kemudian dia akan menjadi lebih bijak dalam makan makanan. Apapun makanannya, apapun makanan yang kita makan tetap kita terima. Ini bagi para bante seperti itu. Umat nggak boleh, biar nggak nganu. Kalau yang mau coba boleh. Jadi itu 3 kali, 4 kali untuk direnungkan. Kemudian catu datu wawatana itu yang saya bilang itu 4 unsur pokok, yaitu unsur padat, unsur cair, unsur gas. Ini hampir sama dengan ini sih, kasina. Padat, cair, gas, sama hawa ya. Hawa. Padat, cair, udara, sama hawa. Udara ini yang kita hidup. Hawa itu apa? Hawa panas dingin ya itu.
atau bau, besok bau itu. Kemudian ini untuk yang suka melamun. Suka melamun ini orangnya biasanya halu. Mita kacarita, tergesa-gesa. Jadi orang yang suka tergesa-gesa, gugup. Nah, biasanya kalau tergesa-gesa itu kadang kalau ngomong-ngomong itu suka motong orang. Nah, itu biasanya kita ngomong, oh ya, kayak sekarang kan udah tahu itu, padahal masih belum tahu. Ini yang harus apa objeknya ya sama anak panas hati, harus tenang, ketenangan dengan keluar masuk nafas. Jadi kadang ketika diomongi itu menjawab terus belum paham tapi udah ya udah apa gitu. Karena suka nyimpul kan, suka menyimpulkan sendiri. Ini tidak suka bekerja untuk kepentingan sosial. Orangnya kan sendiri untuk apa hidup untuk diri sendiri ya. Objeknya anak panas hati. Nih. Kemudian untuk Patawi Kasina, Apo Kasina, Tejo Kasina, Wayo, Aloka, Akasa, 4 arupa ini dapat dijadikan objek meditasi bagi semua orang tanpa memperhatikan caritanya. Nah, nimita ini gambaran. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang kita praktekkan tadi, ya. Jadi gambaran pertama adalah parikamanimita, ya. Itu. Jadi pada tahap parikamanimita seperti tadi kita lakukan, gambaran satu objek yang diambil dalam meditasi. Mula-mula dilihat dengan mata. Tadi kita warna merah, ya. Kita lihat warna merah. Nah, kemudian warna merah itu kemudian kita memejamkan mata, sebenarnya dalam pikiran. Mata, warna itu, lingkaran itu dimasukkan dalam pikiran. Sehingga jadi parikamanimita merupakan gambaran atau bentuk dari objek dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi ketika Anda merem itu lingkaran warna merah itu udah masuk lagi. Ketika Anda melek lihat warna merah, merem lihat warna merah. Itu. Semua objek itu dapat menghasilkan parikamanimita. Anda membayangkan apapun di objek itu bisa karena masih dalam bentuk aslinya. Bentuk aslinya. Parikamanimita. Jadi pada saat Anda merem, kemudian Anda membayangkan objek dalam pikiran Anda, itulah gambaran batin. Parikamanimita. Dan ugahanimita, ya. Kalau tadi itu dari dalam pikiran, ya, baru dibayangkan dalam pikiran, jadi objeknya masih sama. Ugahanimita ini merupakan apa ya? Objek yang diambil dalam meditasi dilihat dengan batin hingga objek itu melekat dalam pikiran. Ya, maksudnya apa? Ini lebih dalam lagi. Ketika Anda bisa membayangkan objek itu dalam batin itu bisa melihat objeknya dengan objek yang sangat jelas sekali. Misalnya botol, air dalam botol. Anda setelah melihat air dalam botol itu, kemudian Anda merem, Anda bisa menangkap itu. Misalnya Anda lama tidak melihat botol itu, kemudian Anda bisa melihatnya di dalam batin Anda. Jadi objek itu akan terlihat ya dalam batin walaupun mata telah dipejamkan. Misalnya ya ini biasanya apa? Biasanya langsung ketika Anda Anda pernah melihat objek itu di saat yang lalu.
misalnya Anda menggunakan objek itu yang aslinya sekitar 3 hari yang lalu. Nah, kemudian Anda melaksanakannya 3 hari kemudian tanpa objek, tapi Anda tetap bisa membayangkan objek yang sudah diambil di 3 hari yang lalu dengan posisi yang sama, bentuk yang sama. Jadi pas ada teman-teman jamkan, Anda langsung membayangkan, oh saya mau warna merah. Anda bayangkan warna merah yang pernah Anda lihat. Ini dalam unggahan Nimita ini adalah bagaimana Anda membayangkan gambaran objek itu sehingga objek itu melekat dalam pikiran. Jadi ketika Anda mau bermeditasi, Anda cukup, oh saya mau melihat fokus pada A. Misalnya Anda fokus pada, misalnya Anda punya rupang Buddha, Anda ketika Anda bermeditasi langsung klik langsung di gambarannya rupang Buddha. Anda hanya langsung gambaran itu. Jadi kalau parikama ini, ya, parikama itu gambaran yang dilihat terus, baru kemudian dibayangkan. Setelah itu nanti keluar lagi, lihat lagi, dibayangkan lagi. Tapi kalau di dalam ugaha nimita, Anda sudah mempunyai simpanan objek. Simpanan objek yang kemudian Anda langsung ketika mata memejam itu langsung Anda bisa ditujukan ke objek mana. Anda mau objek yang mana? Ya paling dekat, ya misalnya objek yang pernah Anda lihat, pernah Anda rasakan. Misalnya ada energi-energi apa, dalam ada tenaga-tenaga prana dan sebagainya. Nah itu seakan-akan Anda membangkitkan kembali objek itu, membangkitkan kembali objek yang ada dalam batin Anda, kemudian Anda coba fokuskan di situ. Gitu. Kalau bukan tenaga apa ya? Kalau misalnya Anda ya dengan angin misalnya, oh saya Anda merasakan angin dengan pikiran Anda. Kemudian ini Patibaga, ini yang telah melekat ya. Wah, ini lebih jelas lagi. Jadi, ketika Anda meditasi, gambaran satu objek yang diambil langsung melakukan pikiran, terpeta dengan nyata, tetap jernih, jelas, bebas dari gangguan. Gambaran tersebut dapat berdasarkan tadi kecilkan pengetahuan. Jadi zoom misalnya, sekarang kita zoom. Itu misalnya ya, kita sudah melatih diri, misalnya kita dengan melihat batu, bahkan batu misalnya sekitar 10 tahun yang lalu, Anda melihat itu, waktu itu jadi objek meditasi, kemudian kalau sudah Patibaga nimita, gambaran satu objek itu tetap melekat ya. Oh, saya ingat batu di sana ya, gimana ya. Oh, itu bentuknya bagaimana? Itu bentuknya lonjong, mungkin ada lubangnya kecil-kecil. Anda sudah hafal di situ. Nah, ketika memetakan terpeta dalam batin itu nyata, seni, jelas. Sebenarnya ini berdasarkan ingatan masa lalu. Ingatan masa lalu tuh ya ingatan masa kecil, ingatan apa itu bisa jadi objek. Jadi bisa dibesarkan atau dikecilkan menurut kemauan. Ini dengan kata lain adalah Patibaga nimita merupakan gambaran pantulan dari objek yang dipakai, yang bentuk gambaran itu berubah menjadi sinar terang dalam batinnya. Jadi seakan-akan objek itu mempunyai satu kesan tersendiri, seperti ada sinar terangnya. Mungkin kalau Anda melihat film-film itu, oh mesti ada seakan-akan ada sinar keemasan apa-apa yang muncul dari satu benda itu yang kita pikirkan. Untuk mencapai Patibaga nimita, itu objek yang harus diambil adalah 10 kasina, ya, kasina, 10 asubha, 1 kaya gata sati, dan 1 anapanasati. Ini ya harus ini untuk mencapai Patibaga nimita.
Itu benda-benda ini, gambaran-gambarannya. Kan nggak mungkin kita mau apa fokus pada, saya fokus pada kebijaksanaan Sang Buddha, ada apa itu gambarannya kan tidak nyata. Karena sifat, dan ini kata benda ini, ada benda-benda. Tuh. Ini bawana, mungkin dari sini ya, nimitta ini kita udah jelas ya, Pak. Nanti mungkin dari pengalaman beberapa para mahasiswa ini, ada beberapa yang pengalaman di situ. Tapi nanti pelan-pelan kita latih. Artinya ada boleh misalnya untuk mengasah kembali, setelah ini Anda boleh coba-coba mau pakai kasina apa. Nah, misalnya yang di laptop atau buat bunderan atau kotak atau apa dengan atau kalau mau wujud watak, wujud nyata apa itu. Bawana ini ini arti lain ya, arti lain. Jadi apa yang terjadi dalam batin Anda? Kalau tadi adalah bagaimana wujud pikiran Anda atau memperlakukan satu objek ini, ya. Kalau ini adalah batin Anda, apa yang dirasakan? Parikama, bawana, itu pikiran baru akan dipusatkan pada objek. Jadi setelah melihat objek, ada semua objek. Nah, kemudian upacara bawana, ada orang bilang upacara samadhi ya. Pikiran telah siap untuk memasuki pemusatannya. Jadi ketika Anda sudah fokus, kemudian timbullah patibaga nimitta. Nah, tadi Anda sudah bisa mengikat objek. Dalam keadaan ini niwarana telah dapat diatasi. Ya, ketika patibaga nimitta itu Anda sudah senang, sudah tidak ada keraguan-raguan, kemalasan itu Anda karena sudah senang melaksanakannya. Namun konsentrasi pikiran belum mantap. Nah, jadi masih kemari ya, sehingga harus terus diikat lagi. Hal ini dapat disamakan dengan anak kecil yang baru belajar berdiri, namun masih belum mantap, sering jatuh, tapi ia terus berusaha. Jadi kadang fokusnya masih hilang-hilang. Tadi diceritakan dari Mary atau dari Jesslyn tadi, masih hilang-hilang, kadang harus difokus lagi, harus melek lagi, fokus lagi, ya seperti itu. Ini dalam upacara bawana. Nah, ini. Kemudian apana bawana, perkembangan tingkat konsentrasi dengan kuat. Konsentrasinya tidak kuat. Jadi apana bawana ini Anda sudah dia langsung konsentrasi, apa maunya, lalu jalan. Jadi pikiran telah dapat tinggal diam dalam jangka waktu yang lama. Menurut yang dikehendakinya. Ada enjoy, Anda melihat batu, batu itu lonjong, gimana. Menikmati. Keadaan ini dapat diumpamakan sebagai orang yang telah dewasa, yang telah berdiri dengan kuat, tidak jatuh-jatuh lagi. Jadi ketika Anda sudah tahap ini, sudah langsung klik, langsung. Di samping niwarana telah dapat diatasi, maka faktor-faktor jana juga mulai timbul berperanan. Nah, witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. Ini, jadi makanya faktor jana itu muncul ketika di apana bawana. Anda sudah konsentrasi kuat. Ini nanti witaka, wicara, piti, sukha, ekagata ini. Nah, apa itu? Nah, jana. Nah, kita masuk jana. Jana ini berarti kesadaran atau pikiran yang memusat dan melekat kuat pada objek kamatana atau meditasi, yaitu kesadaran atau pikiran terkonsentrasi pada objek dengan kekuatan apana samadhi, konsentrasi sudah mantap. Nah, tadi apana bawana, apana samadhi.
Di mana jana merupakan keadaan batin yang sudah di luar aktivitas panca indera. Gimana itu maksudnya? Itu hanya di aktivitas panca indera berhenti, tidak muncul kesan-kesan penglihatan maupun pendengaran, pun tidak muncul perasaan pada jasmani, walaupun kesan-kesan dari luar telah berhenti, batin masih tetap aktif dan berjaga secara sempurna. Jadi ketika konsentrasi itu udah nggak terasa ada panas, dingin, di luar nggak terasa. Makanya orang sudah meditasi itu ya dia sudah cuek, ada panas dingin nggak masalah. Makanya kalau ada ceritanya siapa itu Tatmo, ya, Bodhidharma itu beliau bermeditasi menghadap tembok, walaupun panas dingin ya, udah nggak karena batinnya udah mantap. Bahkan ada kan kalau ada kisah-kisah itu kan para bisu-bisu bahkan para sesepuh zaman dulu dia meditasi sampai di tangannya ada untuk sarang burung misalnya udah nggak terasa karena memang dia konsentrasi pada hal itu. Biarin aja, ada apa, biarin aja, udah nggak terganggu. Jadi tidak muncul kesan-kesan penglihatan maupun pendengaran. Misalnya mendengar ada mobil, ada apa, biarin aja, udah nggak diperhatikan lagi. Istilahnya sudah tidak berkesan lagi, udah satu proses yang biasa. Karena sudah konsentrasi pada objek yang kuat. Jana. Jana hanya mampu menekan atau mengendapkan kekuatan batin untuk sementara waktu. Dia tidak dapat menyiapkan kekuatan batin. Sewaktu-waktu jana dapat merosot karena jana tidak kekal. Jadi konsentrasi tadi, saya sering ngomong nih, ketika konsentrasi itu sih oke, tapi suatu saat akan jatuh lagi. Nanti harus mulai lagi dari awal, jatuh lagi. Itu. Karena tidak akan kadang ketika meditasi males aku males, muncul kan itu wicikica, muncul inamidanya, muncul keraguan, saya baru udah cawe jana ketika muncul keraguan, ini jangan benar apa enggak, apa gimana, guru saya kok kesannya begitu, bagaimana keraguan. Jadi dia hanya mengendapkan kotoran batin, kadang muncul keinginan gitu. Makanya kadang orang yang samatha bhavana itu kadang orang maksakan ya, kadang kaku masih kaku. Kenapa? Ya kekuatan batinnya apa? Muncul kesombongan, muncul kalau orang samatha bhavana yang belum kuat, harusnya kalau udah samatha bhavana, ya memang samatha bhavana ya memang masih keras. Kenapa? Karena masih memisahkan antara dunia meditasinya dengan dunia luar. Karena ada sekat batas tadi batas dari objek tadi itu gambarannya. Ibarat antara warna merah dan warna putih tadi beda. Jadi ketika suatu saat terganggu, itu muncul kotoran batinnya, kemarahan misalnya dia tidak mau diganggu. Saya mau meditasi tidak mau diganggu, itu masuk. Tapi kalau makanya nanti di jana ini konsentrasinya ya ada kelemahan dan kelemahan kelebihannya. Nah, ini faktor-faktor jana itu vitaka, menopang pikiran yang merupakan perenungan permulaan untuk memegang objek. Jadi vitaka. Jadi pada saat Anda perenungan permulaan tadi Anda enjoy konsentrasi nafas, lama-lama terus kemudian ada fokus pada satu konsentrasi pada satu objek, bicara
gema pikiran, keadaan pikiran dalam memegang objek yang kuat dan kuat. Jadi dalam pikiran kan muncul pikiran ya. Perenungan permulaan ada, dengan perenungan itu kemudian ada konsentrasi pada warna merah misalnya. Gema pikirannya apa? Keadaan pikiran, oh warna merah ya, harus konsentrasi warna merah. Pikirannya apa? Gema pikirannya akan berbunyi, bicara. Piti, kegiuran atau kenikmatan. Itu contohnya apa? Saya sudah fokus dengan warna merah, sudah senang, menikmati warna merah itu. Menikmati fokusnya pada warna merah itu. Nah, itu kebahagiaan, senang. Wah, saya sudah muncul kesukaan, kesenangan dengan warna merah tadi. Akhirnya, ekagata, fokus. Kuat. Anda ada jalan duduk, merem melek, itu yang terbayang warna merah, pemusatan pikiran. Ketika ada berdiam ini langsung muncul, langsung fokus warna merah. Ini, jadi witaka, bicara, piti, suka, ekagata ini yang prosesnya. Jadi proses itu. Witaka dan bicara adalah dua keadaan dari suatu objek di satu proses yang kelanjutan. Jadi itu kita kait adalah pas pengen objek kita fokus pada warna merah tadi. Kemudian bagaimana misalnya kayak lontar uangnya itu ketika kita merem kita masih ingat, kita masih bisa memegang warna merah itu masih ada. Ini karena gema itu lama-lama akan hilang gitu. Nah, mari lagi, ditekankan lagi warna merah lagi, dilihat lagi, kemudian akan bergema dalam pikiran itu, kita akan bisa membayangkan lagi. Hilang lagi, dipukul lagi kayak loncengnya itu. Gemanya kan kita rasakan lagi. Itu. Jadi ketika meditasi, suasana pikiran pada saat pertemuan memegang objek seperti disebut witaka. Nah, pada saat kita megang warna merah, itu witaka. Kemudian suasana pikiran yang berasal memegang objek, kan pikiran kemana-mana. Akhirnya lama-lama kumpul, akhirnya fokus pada objek warna merah. Itu yang disebut bicara. Ini. Kemudian piti, suka, ekagata. Dia piti, suka, ekagata. Itu dari perbedaan perasaan. Apabila seseorang sedang dalam suatu perjalanan merasa sangat haus, dan kemudian ia menemukan sebuah sumber air, maka ia akan merasa gembira, senang, dan tergiur melihatnya. Perasaan ini disebut piti. Ya, piti itu kegiuran, senang, rasa senang. Nah, di sini kegiuran timbul akibat keterbatasan dari tekanan perasaan. Selanjutnya, setelah meminum air itu, maka perasaan berubah menjadi nikmat dan segar. Perasaan itu suka, kesenangan, kenikmatan ya, kenikmatan. Dalam ekagata, pikiran telah terpusat pada objek dengan kuat sehingga kekuatan batin tidak mampu mengganggu lagi. Ini kita ekagata udah pikiran karena sudah senang, udah menikmati objek itu akhirnya terfokus dalam objek itu. Ini sebagai kata. Kemudian ini apa? Wikambana pahana, itu jana yang mengendapkan pembasmian niwarana seperti kemarin. Niwarana itu apa? Witaka, bicara, tinamida. Ini di sini pembasmian niwarana dengan kekuatan jana, yaitu dengan mengendapkan kekuatan batin. Selama jana masih ada, selama itu pula niwarana tidak timbul.
Tapi bila jana merosot, maka niwarana akan timbul lagi. Tadi akan timbul kemalasan, timbul keraguan-raguan, timbul biaya pada, udah cakup puncak. Ini. Jadi di sini Witaka itu membasmi tinamida. Karena kita dengan Witaka itu akan membasmi apa? Karena ketika dengan Witaka itu kita berobjek, kita membasmi kemalasan, kegelisahan. Kemudian bicara, akhirnya kita tidak ragu-ragu lagi. Piti itu membasmi biaya pada apa? Benar, biaya pada. Tak lupa. Kemauan jahat. Nah. Jadi ketika kita berada dalam witaka, itu akan otomatis mengikis kemalasan dan kelelahan. Karena kita ada kemauan untuk ini. Kemudian setelah sampai witaka akan menghilangkan biaya pada. Kemudian udah cakup kuca, khawatiran, kita keraguan-raguan. Apa itu? Dana. Nah. Jadi, witaka itu membasmi tinamida, bicara itu wicikita, piti itu membasmi biaya pada, piti, kegiuran, membasmi biaya pada, kemauan jahat. Ya. Kemudian suka membasmi udah cakup kuca, dan ekagata membasmi kamacanda. Oh, ini balik dari kamacanda itu apa? Kemauan jahat. Udah cakup kuca, udah cakup kuca, itu kemauan jahat ya. Karena dibasmi dengan suka, dibasmi dengan kesuka, dengan kebahagiaan, kenikmatan. Ketika kita nikmat dalam meditasi otomatis udah cakup kuca kan hilang. Piti juga sama dengan kita kegiuran akan membasmi biaya pada. Wicara membasmi keraguan-raguan. Ini namanya wikambana pahana. Ya. Tingkat-tingkat jana, nah jana ini tingkat jana adalah itu menurut Sutta Pitaka ada 8 tingkat jana, yaitu 4 rupa jana dan 4 arupa jana. Menurut Abhidhamma terdapat 9 tingkat jana, yaitu 5 rupa jana dan 4 arupa jana. Tapi sebenarnya sama ya. Tingkat rupa jana dalam Abhidhamma ada 5 karena hal ini disesuaikan oleh keadaan menurut bagian dan jumlah kesadaran yang berada dalam rupa wacara cita. Kesadaran dari Mandapugala, orang yang tidak cerdas, tidak dapat melihat kekotoran dari witaka dan wicara. Kedua-duanya ini sekaligus dalam waktu yang sama. Hanya dapat membuang keadaan batin satu persatu, di mana Dutya Jana membuang witaka dan Tatya Jana membuang wicara. Tetapi Tika Pugala, kalau tadi Mandapugala ya, Tika Pugala adalah orang yang cerdas, menyelidiki dan melihat kekotoran batin dari witaka dan wicara sekaligus dalam waktu yang sama. Dalam membuang witaka dan wicara sekaligus. Karena itu dalam Sutta Pitaka tingkatan rupa jana ada 4. Ini tingkatan jana menurut Abhidhamma, Patama jana,
Itu keadaan batinnya itu terdiri dari 5 corak, witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Kalau Dutya Jana terdiri dari 4 corak, keadaan witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Tatya Jana itu batinnya terdiri dari 3 corak, yaitu piti, suka, dan ekagata. Satu Tatya Jana itu jana keempat, keadaan batinnya terdiri dari 2 corak, yaitu suka dan ekagata. Pancama jana itu 2 corak juga, tapi UPK dan ekagata. Jadi UPK dan seimbangan batin. Gitu. Dan ada akasanan cahaya tanah jana. Dari konsep ruangan yang tanpa batas. Ini lebih sulit lagi mungkin ya. Kalau tadi pada saat kita ngomong-ngomong masalah objek, itu kan ada objek yang terbatas. Objek lingkaran merah itu ada batasannya. Batu, bentuknya batu. Ini akasanan cahaya tanpa jana adalah keadaan konsepsi ruangan yang tanpa batas. Nah, batas ini. Kemudian winyanan cahaya tanah jana adalah keadaan dari konsepsi kesadaran tanpa batas. Sudah ada batasnya. Kayak alam itu alam dah, kalau dalam bahasa Jawa itu udah alam bung liwang liwung, udah alam yang sudah tidak terbatas. Gitu. Akin cahaya tanah adalah karena dari konsepsi kekosongan, kosong ya, kosong dari isi. Newa sanya tanah jana adalah dari konsep bukan pencerapan pun bukan tidak pencerapan. Jadi tingkatan jana menurut Abhidhamma, menurut Sutta ada ini hampir sama sih. Cuma Dhamma Pancawadhamma tidak disebutkan, tapi ada OPK. Jalan mencapai jana ini, untuk mencapai patama jana, objek yang harus diambil adalah warna samata bawana dengan objek asubha dan kaya gata sapi. Dutya jana, tatya jana, dan catata jana objek adalah 3 apamanya, itu meta, karma, dan cita. Untuk mencapai pancama jana adalah PK, keseimbangan batin. Ada harus keseimbangan batin itu apa? Maksudnya, ya batin kita seimbang, melihat apapun sudah tidak ada perasaan yang mengikat. Nah, tidak ada perasaan yang mengikat. Untuk mencapai 4 arupa jana adalah objek 4 arupa jana. Kemudian seorang untuk mencapai 5 arupa jana. Nah, itu. Kemudian jana ya jana, wasi. Ya, ini wasi. Wasi ini nanti untuk para ahli, keahlian atau kemahiran atau kemampuan untuk mengolah jana. Jika lanjutnya maka ya harus mempunyai 5 macam wasi. Awajana wasi yaitu keahlian dalam pemikiran untuk memasuki jana menurut kehendaknya. Sampajana wasi, kemudian aditana wasi untuk menentukan berapa lama tidak berada dalam jana. Sampajana itu keahlian dalam memasuki jana. Itu pemikiran, ya, keahlian pikiran awajana, keahlian dalam memasuki jana, keahlian menentukan berapa lama, mutanawasi, keahlian dalam keluar dari jana, dan paca wekanawasi adalah peninjauan dalam jana. Peninjauan itu meninjau, oh jana ini sampai berapa itu. Ini tingkat-tingkatnya wasi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah jelas atau belas? Nah. Jadi itu ya untuk penjelasan tentang samatha ya sampai
teorinya. Nanti mungkin Anda pelan-pelan nanti juga bisa dipraktekkan. Karena teori itu adalah gambaran prosesnya. Nah, nanti Anda bisa ini akan bisa akan bisa menandai ya dengan apa tingkatan-tingkatan yang tepat. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan pengalaman, nah, gimana? Gimana? Pun sampah. Nah. Belum Bante, masih melancar Bante. Masih dengar juga Oh, sama Bante. ya, lagi pakai bahasa Indonesia. Ya. Ya. Oke, oke. Kalau nggak ada, saya kira itu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Silakan Anda baca-baca. Itu kan sudah saya kirim ya semuanya nanti itu jadi bahan untuk UTS semuanya ya. Nanti ya apa nggak sulit-sulit lah. Nanti semua ada di bahannya. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa nanti dicek di Sipada, silakan Anda untuk dicek lagi. Kita cek dulu lah biar presensinya. Siapa tahu belum ada yang belum memasukkan. Aprilisa Pratiwi tidak ada ya? Lupa absen, Bante. Oh, oke. Nggak bisa lagi. Oh, nanti saya cek biar saya masukkan ya. Ari Sugata, oke, izin. Neni Listiana, tidak ada. Ada enggak? Febrius, tidak ada ya? Izin, Bante. Izin, oke. Irwan, ini saya panggil yang merah-merah. Irwan tidak ada ya? Sioven, Sofan keluar Bante, oh, Berianto, keluar juga Bante. kenapa pula ya keluar? Sayang sebenarnya. Kan cuma 2 tahun ya. Nggak kuat. Hah? Kok nggak kuat? Nggak kuat mikir. Nah, mungkin karena banyak kerjaan. Oh gitu ya ya. Oke, sebenarnya ini kalau misalnya ini tidak langsung keluar boleh, misalnya apa? Kan kalau S2 itu kan dikasih waktu sampai 4 tahun untuk lulus ya. Nanti misalnya ini ada yang kalau mau masuk di semester depan bisa juga ini. Nanti. Izin kuliah ya Nanti, Bante ya. ya berarti misalnya ikut kuliah lagi bisa untuk mata kuliah yang belum diambil nanti bisa diambil itu. Ya memang tidak tepat 2 tahun gitu. Karena apa? Karena harus menyesuaikan jadwal kan.
Tapi sayang kalau nggak diteruskan. Oke, ini saya save ya 27 orang. Oke. Ya. 1, 2. Oke, jadi setelah minggu depan kita UTS, kalau nggak minggu depan tak kirim UTS-nya nanti buat untuk seminggu lagi. Kalau nggak, sebenarnya saya ada saya masuk. Tadi saya memasukkan beberapa sih untuk UTS-nya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, namo budaya, namo budaya. Namo budaya. Bante, selamat malam. Bante. Budaya Bante. Semangat, nah tetap semangat. Iya, Bante. Semangat belajar. Ya. Oke. Oke. Saya live ya. Baik, saya izin live. Selamat malam. Ya, baik. Selamat malam semuanya ya. Selamat Selamat. beristirahat. Namo budaya.